Halo, selamat datang kembali di podcast IWPI bersama Pajak Smart. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas terkait Direktorat Jenderal Pajak yang mana menerbitkan surat edaran nomor SE8 garing PJ garing 2026 tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Dalam pemberian penjelasan atas SP2DK melalui video conference, kantor pajak wajib melakukan perekaman. Tetapi wajib pajak, wakil, kuasa, maupun pegawainya justru dilarang merekam, menyimpan rekaman, menyebarluaskan, atau menyiarkan jalannya pertemuan. Apabila wajib pajak tidak menyetujui ketentuan tersebut, pertemuan melalui video conference tidak dapat dilanjutkan. Bahkan disebutkan bahwa pelanggaran dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pertanyaannya, mengapa Fiskus boleh merekam tetapi wajib pajak itu dilarang? Apakah rekaman hanya boleh menjadi milik pihak yang sedang mengawasi? Dan peraturan mana sih yang secara tegas memberikan kewenangan kepada DJP untuk melarang wajib pajak merekam? Sanksi apa yang sebenarnya dimaksud? Dan apakah kebijakan ini merupakan perlindungan kerahasiaan perpajakan atau justru bentuk monopoli atas bukti dan informasi? Nah, sahabat IWPI dan Pajak Smart, kita sudah hadir nih bersama Bapak Sujono sebagai ahli pemerhati kebijakan pajak dan juga UMKM, di mana hari ini kita akan membahas kebijakan yang sedang ramai diperbincangkan itu ya, yaitu tentang larangan bagi wajib pajak merekam pemberian penjelasan atas SP2DK melalui video conference sebagaimana diatur dalam SE8 garing PJ garing 2026. Sudah hadir bersama kita Bapak Sujono. Selamat datang Pak Sujono. Gimana nih Pak pendapatnya Pak? Ya, terima kasih Bu Hajinya. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, persoalan utama kebijakan ini bukan karena kantor pajak melakukan perekaman. Perekaman oleh kantor pajak dapat dipahami sebagai bagian dari dokumentasi pengawasan internal dan pembentukan jejak audit. Masalahnya adalah ketika negara mengatakan, kami boleh merekam Anda, tetapi Anda tidak boleh merekam kami. Kami menyimpan rekamannya, tetapi Anda tidak boleh memperoleh salinannya. Kalau Anda keberatan, pertemuan melalui video conference tidak dilanjutkan. Kalau Anda tetap merekam, Anda dapat dikenakan sanksi. Ini bukan lagi sekadar persoalan teknis. Ini sudah menyangkut kesetaraan prosedur, kepastian hukum, hak memperoleh bukti, dan batas kewenangan administrasi pemerintahan. Negara itu tidak boleh memonopoli kebenaran. Demikian Bu Aziza. Baik, nah sebelum kita lanjut nih Pak, sebenarnya apa sebenarnya tuh yang diatur dalam SE8 garing PJ 2026 itu seperti apa Pak? Supaya tidak disalahpahami nih Pak oleh masyarakat Pak. Oke, ya kita akan melihat secara singkat isi essay itu ya tentang SP2DK melalui video conference ya, penjelasan SP2DK melalui video conference. Pertama, yang diatur dalam essay ini adalah satu, kantor pajak melakukan perekaman terhadap pemberian penjelasan. Kedua, wajib pajak, wakil, kuasa ataupun pegawainya dilarang melakukan perekaman, menyimpan rekaman, menyebarluaskan rekaman, dan menyiarkan audio, gambar, video, dan bentuk dokumentasi lainnya. Ketiga, bahwa pelanggaran dimaksud dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, apabila wajib pajak tidak menyetujui ketentuan tersebut, pemberian penjelasan melalui video conference tidak dilanjutkan. Wajib pajak masih dapat menyampaikan tanggapan melalui akun wajib pajak, surat atau jasa pengiriman, atau datang langsung ke kantor pajak, atau melalui kanal lain yang diperbolehkan. Meskipun demikian, akibat praktisnya tetap serius. Video conference seharusnya menjadi sarana pelayanan yang mudah, murah, dan efisien. Jangan sampai kemudahan itu diberikan dengan syarat wajib pajak harus menyerahkan seluruh kendali dokumentasi kepada kantor pajak. Demikian Bu Aziza. Nah, apa Pak persoalan paling mendasar dari larangan tersebut Pak? Ya, persoalan pertamanya adalah ketimpangan posisi. Dalam SP2DK, kantor pajak sedang meminta penjelasan kepada wajib pajak mengenai data atau informasi yang nilai belum sesuai.
Artinya, wajib pajak sedang berhadapan dengan institusi yang mempunyai kewenangan pengawasan, akses terhadap data perpajakan, kemampuan melakukan analisis, dan kemampuan menindaklanjuti hasilnya ke pemeriksaan. Dalam keadaan seperti itu, dokumentasi sangat penting. Tetapi justru pihak yang memiliki kekuasaan paling besar diberi hak eksklusif untuk merekam. Sementara pihak yang sedang dimintai penjelasan dilarang membuat dokumentasinya sendiri. Kalau kemudian terjadi perbedaan mengenai apa yang ditanyakan, apa yang dijawab, bagaimana konteksnya, atau apakah terdapat tekanan tertentu, rekaman hanya berada dalam penguasaan salah satu pihak. Wajib pajak memang memperoleh BAP2K atau berita acara yang disusun melalui sistem administrasi DJP. Tetapi berita acara adalah ringkasan. Rekaman adalah kejadian yang sesungguhnya. Pertanyaan dan jawaban yang berlangsung selama 2 jam dapat berubah menjadi beberapa paragraf. Karena itu, larangan sepihak tersebut menciptakan asimetri pembuktian. Wajib pajak diminta terbuka sepenuhnya di depan kamera negara, tetapi negara tidak memberikan kedudukan dokumentasi yang setara. Kalau transparansi hanya berjalan ke satu arah, itu bukan transparansi dan potensi melanggar AUPB dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Demikian Bu Aziza. Nah, SE 8-PJ-2026 ini kan merupakan surat edaran Direktur Jenderal Pajak ya, Pak. Apakah surat edaran dapat menciptakan larangan dan ancaman sanksi bagi masyarakat, Pak? Inilah pertanyaan hukum yang paling penting. Dilihat dari alamat, tujuan, dan ruang lingkupnya, SE8 ini merupakan pedoman pelaksanaan bagi unit dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Surat edaran dapat digunakan untuk menyeragamkan pelaksanaan tugas internal. Namun ketika surat edaran mulai menciptakan larangan baru bagi wajib pajak, persoalannya berubah. DJP harus mampu menunjukkan apa dasar kewenangannya. Peraturan mana yang mendelegasikan kewenangan untuk melarang wajib pajak merekam. Apakah larangan tersebut telah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri? Dalam PMK nomor 111 tahun 2025 tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak, memang diatur bahwa penjelasan dan pembahasan dapat dilakukan melalui video conference serta hasilnya dituangkan dalam BAP2K. Namun, saya tidak menemukan norma yang secara eksplisit menyatakan bahwa hanya Fiskus yang boleh merekam, sementara wajib pajak dilarang merekam dan dapat dikenai sanksi apabila melanggar. Artinya, klausul larangan dan ancaman sanksi tersebut muncul secara lebih tegas pada tingkat surat edaran. Kalau benar demikian, ini sangat problematik ya. Pedoman internal tidak boleh secara diam-diam berubah menjadi sumber pembatasan hak warga negara. Surat edaran tidak boleh merubah fungsi menjadi undang-undang mini dan hanya dibaca dan ditafsirkan oleh institusi yang menerbitkannya sendiri. Demikian, Bu Aziza. Dalam SE tersebut ya Pak, disebutkan bahwa pelanggaran dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagaimana Bapak melihat rumusan tersebut, Pak? Rumusan itu terdengar menakutkan ya, tetapi justru sangat kabur. Pertanyaannya sederhana, sanksinya apa? Sanksi administratif atau perdata atau pidana? Diatur dalam undang-undang yang mana? Pasal berapa? Apa unsur pelanggarannya? Siapa pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi? Bagaimana prosedur pemeriksaan dan pembelaannya? Apakah sekedar menekan tombol record sudah merupakan pelanggaran? Negara tidak boleh mengancam warga dengan kalimat, pokoknya nanti bisa dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Sanksi bukan hantu yang cukup disebut tanpa pernah diperlihatkan alamat pasalnya. Kepastian hukum mengharuskan setiap orang mengetahui secara jelas perbuatan apa yang dilarang, unsur kesalahannya, jenis sanksinya, dan prosedur penerapannya. Lebih problematik lagi, SE tersebut memasukkan beberapa tindakan yang sebenarnya berbeda ke dalam satu rangan, yaitu merekam, menyimpan, menyebarluaskan, dan menyiarkan. Padahal risikonya tidak sama. Merekam untuk dokumentasi pribadi tidak sama dengan menyebarluaskan ke media sosial. Menyimpan rekaman untuk kepentingan pembelaan tidak sama dengan memotong video untuk mempermalukan petugas. Menyerahkan rekaman kepada pengadilan tidak sama dengan menyiarkannya secara terbuka. Jangan masukkan 4 perbuatan yang berbeda ke dalam satu karung, kemudian menuliskan kata sanksi di luarnya. Asas kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, ketidakberpihakan, dan pelayanan yang baik merupakan bagian dari prinsip administrasi pemerintahan. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga menjamin
kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kebijakan administratif yang membatasi warga harus memiliki dasar, tujuan, dan batasan yang terang. Ancaman yang kabur bukan kepastian hukum. Demikian Bu Aziza. Mungkin kan ini DJP khawatir ya Pak, rekaman itu akan dipotong, disebarluaskan, atau digunakan untuk menyerang petugas itu sendiri. Apakah kekhawatiran tersebut itu, tidak beralasan atau seperti apa Pak? Ya, kekhawatiran ini dapat dipahami. Namun yang seharusnya dilarang adalah penyalahgunaan rekaman, bukan perekamannya. Merekam untuk dokumentasi dan pembelaan hukum berbeda dengan menyebarluaskan atau memanipulasi rekaman. Rekaman yang utuh justru melindungi kedua belah pihak. Petugas terlindungi dari tuduhan yang tidak benar, sedangkan wajib pajak terlindungi dari tindakan yang tidak semestinya. Jadi jangan larang dokumentasinya, atur dan hukum penyalahgunaannya. Rekaman lengkap adalah alat pembuktian, bukan ancaman bagi pelayanan publik. Nah, pertemuan SP2DK kan tentu dapat memuat identitas, wajah, suara, data keuangan, dan informasi usaha wajib pajak nih Pak. Bagaimana dari sudut pandang perlindungan data pribadi Pak? Iya, karena rekaman memuat data pribadi dan informasi perpajakan, DJP wajib menjelaskan tujuan perekaman, siapa yang dapat mengakses, berapa lama disimpan, serta bagaimana keamanannya. Wajib pajak juga harus mengetahui apakah rekaman dapat digunakan untuk proses lain dan apakah salinannya dapat diminta. Jadi DJP tidak cukup hanya mengatakan Anda sedang direkam. DJP juga wajib menjawab, rekaman itu disimpan untuk apa, digunakan oleh siapa, dan bagaimana jika bocor. Nah, hasil pertemuan itu kan sebenarnya sudah dituangkan dalam BAP 2DK ya Pak ya. Tapi mengapa wajib pajak itu masih perlu memiliki dokumentasi sendiri Pak? BAP2DK memang penting, tetapi BAP2DK bukan pengganti rekaman utuh. Pertemuan SP2DK dapat membahas puluhan transaksi, rekening, faktur, koreksi fiskal, hubungan istimewa, atau data pihak ketiga. Tidak semua wajib pajak dapat langsung memahami setiap pertanyaan teknis. Direktur perusahaan mungkin harus berkonsultasi dengan bagian pajak, akuntan, advokat, atau konsultan setelah pertemuan. Rekaman membantu memastikan bahwa jawaban berikutnya tidak didasarkan pada ingatan yang keliru. Rekaman juga diperlukan apabila terdapat perbedaan antara percakapan sebenarnya dan isi berita acara. Misalnya, wajib pajak merasa telah menyampaikan pengecualian tertentu, tetapi bagian tersebut tidak tercantum dalam BAP2TK. Apakah petugas menyampaikan suatu pendapat secara lisan, tetapi kemudian pendapat itu tidak muncul dalam administrasi. Tanpa rekaman, perbedaan tersebut berubah menjadi kata wajib pajak melawan kata petugas. Dan kita sudah tahu siapa yang memegang kewenangan administrasi. Inilah mengapa wajib pajak memerlukan dokumentasi. Bukan untuk membuat petugas viral atau mempermalukan aparatur negara, tetapi untuk memastikan bahwa proses pengawasan dapat diuji secara objektif. Negara yang percaya bahwa aparatnya bekerja benar seharusnya tidak takut pada rekaman yang lengkap. Karena itu, berikan rekaman resmi yang utuh kepada kedua belah pihak. Bagaimana Pak dengan ketentuan bahwa apabila wajib pajak tidak menyetujui larangan tersebut, pertemuan melalui video conference tersebut tidak dapat dilanjutkan Pak? Ya, secara formal DJP mungkin akan mengatakan, kami tidak menghentikan hak wajib pajak memberikan penjelasan. Silakan gunakan kanal lain atau datang langsung ke kantor pajak. Tetapi kita juga harus melihat dampak nyatanya. Video conference dibuat untuk memberikan kemudahan, terutama bagi wajib pajak yang berada di luar kota, mempunyai keterbatasan waktu, sedang sakit, atau harus menghadirkan pengurus dan kuasa dari lokasi yang berbeda. Ketika fasilitas tersebut hanya dapat digunakan apabila wajib pajak melepaskan dokumentasinya sendiri, fasilitas pelayanan berubah menjadi alat tawar. Ini tidak sejalan dengan semangat pelayanan publik digital yang transparan dan setara. Karena itu, penolakan terhadap larangan merekam jangan sampai secara tidak langsung menimbulkan kerugian prosedural bagi wajib pajak. Wajib pajak tidak boleh dianggap tidak kooperatif hanya karena meminta kedudukan dokumentasi yang setara. Meminta bukti bukan pemangkangan, meminta kejelasan bukan ketidakpatuhan, dan meminta dasar hukum bukan penghinaan terhadap institusi. Nah, Demikian Bu sebagian Aziza. sebagian masyarakat kan menilai kebijakan ini mencerminkan arogansi administrasi perpajakan. Apakah Bapak setuju mengenai
mengenai statement tersebut, Pak? Ya, kita harus membedakan antara kritik terhadap kebijakan dan tuduhan terhadap setiap petugas pajak. Tidak semua petugas pajak bertindak sewenang-wenang. Banyak petugas yang profesional, sopan, dan bekerja berdasarkan data. Namun sebuah sistem dapat menjadi arogan meskipun orang-orang di dalamnya merasa sedang menjalankan prosedur. Arogansi administratif muncul ketika institusi merasa cukup mengatakan, ini prosedur kami, tanpa menjawab apa dasar hukumnya. Arogansi muncul ketika kewajiban wajib pajak dijelaskan dengan sangat rinci, tetapi tanggung jawab institusi tidak ditulis sama rincinya. Arogansi muncul ketika wajib pajak diminta menyerahkan data, dokumen, rekening, penjelasan, bahkan wajah dan suaranya, tetapi permintaan wajib pajak atas salinan rekaman dianggap sebagai ancaman. Arogansi muncul ketika kata sanksi digunakan untuk menakut-nakuti, tetapi pasal dan jenis sanksinya tidak dijelaskan. DJP perlu hati-hati. Kepatuhan pajak tidak dibangun dengan ketakutan. Kepatuhan dibangun dengan kepercayaan, kepastian hukum, pelayanan yang adil, dan keyakinan bahwa prosedur tidak dirancang untuk menyembah salah satu pihak. Wajib pajak bukan musuh negara. Wajib pajak adalah warga negara yang sedang menjalankan kewajibannya dan tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara adil. Demikian, Bu Aziza. Terkait bagaimana seharusnya aturan ini diperbaiki ya, Pak, ya. Apakah Bapak itu punya solusi untuk ditawarkan, Pak? Ya, menurut saya DJP harus segera mengevaluasi dan merevisi ketentuan tersebut. Pertama, setiap video conference atas SP2DK dapat direkam secara resmi oleh DJP, tetapi salinan rekaman harus tersedia bagi wajib pajak melalui kanal yang aman. Kalau wajib pajak dilarang merekam, salinan rekaman harus diserahkan kepada wajib pajak. Ya, jadi biar sama-sama punya rekaman. Kalau kedua belah pihak memperoleh rekaman yang sama, tidak ada lagi perdebatan mengenai versi siapa yang benar. Kedua, bedakan secara tegas antara perekaman untuk dokumentasi dan penyebarluasan kepada publik. Jangan seolah-olah semua perekaman itu pasti disebarluaskan. Itu asumsi yang terlalu jauh menurut saya ya. Perekaman untuk kepentingan administrasi, pembelaan, keberatan, gugatan, atau proses pengadilan harus diperlakukan berbeda dari penyiaran di media sosial. Ketiga, apabila memang terdapat sanksi, DJP wajib menyebutkan peraturan, nomor pasalnya, unsur perbuatan, jenis sanksi, pejabat yang berwenang, dan prosedur penerapannya. Jangan menggunakan frasa sesuai peraturan perundang-undangan sebagai ancaman kosong. Keempat, terbitkan kebijakan perlindungan data secara terbuka. Jelaskan tujuan, masa penyimpanan, keamanan, akses, penggunaan lanjutan, dan prosedur meminta salinan rekaman. Kelima, wajib pajak harus diberi kesempatan mengkoreksi, menambahkan catatan, atau menyampaikan keberatan atas isi BAP2DK sebelum dianggap menyetujui isinya. Keenam, keberatan wajib pajak terhadap perekaman sepihak tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai sikap tidak kooperatif. Berikan pilihan pertemuan tatap muka dengan dokumentasi yang disepakati bersama. Ketujuh, apabila DJP khawatir tentang penyalahgunaan rekaman, buat perjanjian kerahasiaan yang berlaku timbal balik. Jangan hanya wajib pajak yang dibebani kewajiban. Kedelapan, sediakan mekanisme pengaduan yang independen apabila wajib pajak menduga rekaman disalahgunakan, diubah, tidak lengkap, atau bocor. Memonopoli rekaman dan mengancam pihak lain dengan sanksi yang tidak jelas adalah perbuatan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan undang-undang administrasi pemerintahan. Demikian Bu Aziza. Nah, sebagai penutup ya, Pak, ya, apa sih, Pak, pesan utama Bapak kepada Direktorat Jenderal Pajak dan juga masyarakat, Pak? Ya, saya ingin menegaskan bahwa kritik ini bukan ajakan kepada wajib pajak untuk melanggar ketentuan atau diam-diam melakukan perekaman. Selama ketentuan tersebut masih diterapkan, wajib pajak sebaiknya menggunakan mekanisme resmi, meminta penjelasan tertulis, dan mencatat keberatannya secara administratif. Namun DJP juga harus terbuka menerima kritik. Jangan berlindung di balik alasan kerahasiaan untuk membangun prosedur yang berat sebelah. Kerahasiaan pajak tidak boleh diubah menjadi kerahasiaan tindakan aparatur. Pelindungan petugas tidak boleh berubah menjadi penghapusan pelindungan bagi wajib pajak. Dan digitalisasi pelayanan tidak boleh berubah menjadi digitalisasi pengawasan satu arah.
SP2DK bukan pemeriksaan pidana. Wajib pajak yang diminta memberikan penjelasan bukan terdakwa, tetapi bahkan dalam proses pidana sekalipun, pembuktian harus dapat diuji dan prosedur harus dijalankan secara adil. Mengapa dalam pelayanan administrasi perpajakan justru hanya satu pihak yang boleh menguasai rekaman? Kalau DJP yakin prosesnya profesional, berikan salinan rekaman kepada wajib pajak. Kalau DJP yakin pertanyaannya objektif, jangan takut percakapannya didokumentasikan secara utuh. Kalau DJP yakin sanksinya memiliki dasar hukum, sebutkan pasalnya dengan jelas. Jangan meminta masyarakat percaya secara buta. Kepercayaan harus diperoleh melalui keterbukaan. Kewajiban membayar pajak tidak berarti wajib pajak wajib menyerahkan seluruh pelindungan proseduralnya. Menghormati fiskus adalah kewajiban. Tetapi tunduk kepada aturan yang kabur bukan ukuran kepatuhan. Negara tidak boleh menjadi penanya, perekam, penyimpan bukti, penafsir rekaman, sekaligus penentu versi akhir tanpa memberikan akses yang layak kepada pihak yang direkam. Karena itu saya meminta Direktorat Jenderal Pajak merevisi larangan perekaman secara sepihak. Buka dasar hukum ancaman sanksinya. Berikan salinan kepada wajib pajak. Pisahkan dokumentasi pribadi dari penyebarluasan kepada publik. Dan bangun prosedur SP2DK yang setara, transparan, serta dapat diuji. Wajib pajak memang wajib memberikan penjelasan, tetapi wajib pajak bukan objek yang boleh direkam tanpa diberi kedudukan yang seimbang. Negara tidak boleh memegang satu-satunya versi kebenaran. Demikian Bu Aziza. Baik, Pak. Terima kasih Pak Sujono atas pandangan dan analisanya nih. Untuk sahabat IWPI dan juga Pajak Smart, bagaimana pendapat kalian? Apakah adil jika Fiskus wajib merekam sementara wajib pajak ini itu dilarang untuk merekam? Apakah wajib pajak seharusnya memperoleh salinan rekaman resmi? Dan peraturan mana yang sebenarnya menjadi dasar ancaman sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan perekaman? Silakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar seperti biasa. Tetap sampaikan kritik secara objektif, berdasarkan hukum, dan juga tanpa menyebarluaskan data pribadi ataupun rahasia perpajakan pihak lain ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe video ini, channel ini. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Saya Aziza pamit. Terima kasih. Terima kasih Pak Sujono.